Oke, selamat siang semuanya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah pengelolaan kelas. Oke. Adapun topik kita hari ini itu ada 3 bagiannya. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas, kemudian komponen-komponen dalam kelas, serta tahap-tahap pengelolaan kelas. Yang pertama, kita langsung saja dengan pengertian pengelolaan kelas. Oke, adik-adik di rumah, berkaitan dengan pengertian pengelolaan kelas ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses mulai dari perencanaan pembelajaran maksudnya, kemudian pengorganisasian atau pengaturan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai suasana pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi, kalau kita berbicara tentang pengelolaan kelas, tidak hanya semata-mata hal yang terjadi di dalam kelas saja, tetapi yang terjadi di dalam kelas adalah sebuah hasil dari apa yang direncanakan sebelumnya. Seperti pada pengertian tadi bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, artinya pengorganisasian ini aplikasinya di dalam kelas, serta pengendalian sumber daya untuk mencapai suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian pengelolaan kelas itu mengenai rencana yang dilakukan guru, aplikasinya di dalam kelas, serta segala hal yang dilakukan guru dalam suatu pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, segala hal yang dilakukan oleh guru, mulai dari perencanaan yang baik, penyiapan sumber pembelajaran, penyiapan media pembelajaran, itu semata-mata untuk bisa menciptakan suasana yang baik di dalam kelas sehingga pembelajarannya itu efektif. Nah, pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Pembelajaran yang efektif itu, atau suatu pembelajaran dikatakan suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila materi yang disampaikan oleh guru itu dipahami oleh siswa, atau yang dipaham oleh siswa itu seperti apa yang kita maksud, apa yang guru maksud, begitu. Tadi itu yang dinamakan dengan pembelajaran yang efektif. Jadi segala hal, mulai dari hal yang direncanakan dan segala aplikasinya itu di dalam kelas semata-mata demi mencapai suatu tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran itu adalah hal yang berkaitan dengan materi yang benar-benar kena atau yang benar-benar dipahami oleh siswa. Tuh. Kemudian berikutnya adalah komponen-komponen kelas. Nah, komponen-komponen kelas ini berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu terdiri dari komponen yang sifatnya statis dan juga komponen yang sifatnya dinamis. Nah, kalau komponen kelas yang bersifat statis itu terdiri dari ada ruangan kelas, perabotan, perlengkapan kelas, kemudian murid, guru, sumber belajar selain guru, bahan ajar, dan media-media pembelajaran. Sedangkan komponen kelas yang sifatnya dinamis itu berkaitan dengan organisasi kelas, interaksi antara guru dan siswa atau interaksi antara siswa dengan siswa, kemudian hal yang berkaitan dengan tata tertib seperti norma atau aturan yang berlaku di dalam kelas. Itu dia komponen-komponen kelas. Kemudian berikutnya tahap-tahap manajemen kelas. Nah, tahap-tahap manajemen kelas ini yang pertama itu adalah merumuskan spesifikasi kelas yang dikehendaki. Jadi sebelum kita masuk kelas atau sebelum kita melakukan pembelajaran, hal yang penting yang dilakukan oleh guru adalah kita maunya seperti apa, guru maunya kelasnya nanti seperti apa suasananya, begitu. Nah, sesuai dengan yang diinginkan oleh guru, maka guru harus menganalisis kondisinya, kondisi terkini itu seperti apa di dalam kelas. Kalau misalkan kelasnya itu terdiri dari banyak murid, apa yang dilakukan oleh guru untuk mengelola kelas yang kondusif? Sebaliknya,
apabila kondisi kelas muridnya itu sedikit atau tidak banyak, kira-kira apa yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Jadi berdasarkan situasi terkini atau kondisi terkini di dalam kelas, maka guru harus mampu memilih pendekatan yang relevan, pendekatan pembelajaran yang relevan demi mencapai atau demi terciptanya suatu kondisi pembelajaran yang kondusif tadi itu. Begitu. Kemudian yang terakhir itu menilai efektivitas pengelolaan kelas. Nah, di sini kalau misalkan guru sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan satu pendekatan, kemudian guru harus membuat sebuah evaluasi apakah pendekatan yang digunakan tadi di kelas itu efektif untuk digunakan atau tidak. Apabila efektif, maka itu bisa direkomendasikan. Sedangkan kalau misalkan kurang efektif, maka itu bisa diperbaiki. Itu maksudnya guru harus membuat evaluasi